Halo semuanya, selamat datang di Jewish World Weekly di I24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami membahas cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di sini, di Israel maupun di seluruh diaspora komunitas Yahudi global. Dan seperti biasa, kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Seorang hakim Australia telah memutuskan bahwa bukti video dari video viral antisemit yang terkenal tidak dapat digunakan di persidangan. Rekaman tersebut menunjukkan dua perawat berseragam berbicara dengan seorang pembuat konten Israel di forum obrolan video online, mengatakan bahwa mereka akan membunuh dan telah membunuh pasien Israel. Pengadilan memutuskan bahwa rekaman itu diperoleh secara tidak sah tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat dan mengecualikannya berdasarkan hukum New South Wales. Jaksa sekarang harus mengandalkan bukti lain, termasuk kesaksian dari perekam. Setelah gempa dahsyat di Caracas, Israel mengirimkan misi bantuan ke Venezuela. LSM Israel mengirimkan tim darurat untuk respon cepat dan dukungan kesehatan mental, terutama bagi sekitar 500 keluarga Yahudi yang mengungsi. Ribuan orang telah tewas di Venezuela, dan bahkan lebih banyak lagi yang kehilangan tempat tinggal. Dan akhirnya, Clive Davis, produser rekaman rock and roll berdarah Yahudi yang berada di balik kesuksesan Janis Joplin, Bruce Springsteen, dan Billy Joel, telah meninggal dunia pada usia 94 tahun. Karirnya yang naik turun termasuk label rekamannya CBS Records yang pernah menuntutnya setelah dia diduga mengambil ribuan dolar dari mereka untuk membayar pengeluaran pribadi, termasuk bar mitzvah putranya. Dia kemudian bangkit kembali dengan mendirikan label Arista dan mengontrak Aretha Franklin serta Whitney Houston muda. Kampanye progresif Wali Kota New York, Zohran Mamdani, semakin kuat dengan kemenangan besar dari para sosialis Demokrat sayap kiri yang ia dukung dalam pemilihan pendahuluan Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Dua kandidat pro-Palestina yang sangat anti-Israel, kini tinggal selangkah lagi untuk mewakili sebagian wilayah Upper Manhattan, Bronx, Queens, dan Brooklyn. Berikut laporan saya selengkapnya. Didampingi oleh Wali Kota Zohran Mamdani, dari Auza Villa Chevalier meraih kemenangan besar untuk gerakan progresif di New York. Saya melihat masa depan kita. Saya melihat New York yang terjangkau untuk kita semua. Saya melihat New York yang benar-benar berinvestasi pada bayinya, bukan bom. Wanita berusia 32 tahun itu berhasil mengalahkan petahana 5 periode di distrik ke-13 New York yang meliputi Upper Manhattan dan Bronx. Butuh keheningan. Mahasiswi PhD tersebut secara terang-terangan menunjukkan sikap anti-Israelnya, menghadiri aksi protes hanya beberapa hari setelah pembantaian 7 Oktober, serta ikut serta dalam aksi pendudukan di Universitas Columbia hingga hari pemilihan. Selain itu, Mamdani mendukung sosialis Demokrat Claire Valdez yang memenangkan pemilihan pendahuluan untuk distrik ke-7 New York yang mencakup sebagian Brooklyn dan Queens. Dia juga vokal menuduh Israel melakukan genosida. Wali Kota Mamdani juga memberikan dukungan kepada kandidat Kongres Yahudi dari sayap kiri, Brad Lander, dan kandidat Majelis Negara Bagian New York, Ilapia Saritupak. Kamu ingat kata-kata tentang kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari ketakutan, kebebasan beribadah. Kamu ingat begitu banyak hal yang dulu menjadi inti, benar-benar bagian dari apa artinya menjadi seorang Demokrat. Sudah saatnya membawa kembali beberapa gagasan itu. Brad Lander, mantan pejabat pengawas keuangan kota, telah menjadi salah satu sekutu Yahudi Mamdani yang paling menonjol. Dia memastikan kemenangan dalam pemilihan pendahuluan Demokrat untuk distrik 10 New York yang mencakup Lower Manhattan dan sebagian Brooklyn. Inti dari politik ini adalah bahwa kita tidak mengorbankan kemanusiaan siapapun. Para pemilih yang tidak ingin mengirim bom seberat 2.000 pon untuk membunuh anak-anak di Gaza tidak ingin mengorbankan kemanusiaan siapapun. Dan kita juga tidak perlu melakukannya di sini. Selain itu, dia mengalahkan petahana Yahudi 2 periode, Dan Goldman. Saya baru saja menelpon Brad dan mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya saat ia mulai mewakili distrik luar biasa ini. Kuku, mendiang Presiden John F. Kennedy, Jack Schlossberg, berkampanye keras untuk kursi Upper West Side yang sebelumnya diduduki oleh anggota Kongres selama 30 tahun, Jerry Nadler, meskipun ia tidak berhasil. Pria berusia 33 tahun itu berharap akan muncul generasi baru Demokrat yang muda untuk masa depan Amerika. Kita tidak hanya butuh kandidat yang lebih muda, kita juga butuh pemimpin yang berbeda.
Kita butuh kebijakan yang berbeda. Kita butuh wawasan yang berbeda tentang kehidupan mereka. Orang-orang yang lebih berani berbicara secara lugas tentang biaya hidup, tentang korupsi, dan tanpa rasa takut tentang konstitusi. Dengan Jerman yang kini menjadi salah satu pendukung paling setia Israel di Eropa, sebuah pusat pendidikan Holocaust baru sedang direncanakan di Munich. Inisiatif ini yang diusulkan pada tahun 2023 oleh Yad Vashem mendapat dukungan dari Kanselir Jerman Friedrich Merz. Bergabung bersama kami sekarang dari Yerusalem adalah Ketua Yad Vashem, Dani Dayang. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Tentu saja ini adalah situasi yang patut diperhatikan. Ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Jelaskan mengapa ini merupakan inisiatif penting dari Yad Vashem dan berapa lama Anda mengerjakannya sebelum mengusulkannya pada tahun 2023. Begini, gagasan ini sudah lama dibicarakan di sini. Namun saat kunjungan saya ke Berlin pada Januari 2023, saya benar-benar mengusulkan hal itu kepada dua tokoh. Kepada kanselir saat itu, Olaf Scholz, dan kepada pemimpin oposisi saat itu, Friedrich Merz. Keduanya menerima gagasan itu dengan antusias. Saya harus mengatakan demikian ketika Tuan Merz menggantikan Tuan Scholz sebagai kanselir, transisinya berjalan mulus. Kami meluangkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan studi kelayakan yang menyeluruh. Kami memeriksa beberapa lokasi yang memungkinkan, karena sejak hari pertama sudah sangat-sangat jelas bahwa itu tidak akan berada di Berlin. Di sana sudah cukup banyak institusi peringatan Holocaust. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menempatkannya di Munich, di Bavaria, dengan cabang di Leipzig, di Saxony. Menarik sekarang, kamu tahu? Selain itu, sekarang kamu juga bertemu banyak orang Jerman yang merupakan cicit dari mereka yang melakukan kekejaman itu. Dan kamu benar-benar bisa merasakan bahwa anak-anak muda, setidaknya dari pengalaman saya sendiri, merasa malu terhadap leluhur mereka. Apakah mereka mendapatkan pendidikan Yahudi di Jerman tentang hal ini? Dan apakah ini ditujukan untuk semua orang atau terutama, kamu tahu, penduduk lokal yang tinggal di Jerman? Ya, tentu saja. Ini akan membawa perspektif Yahudi tentang Holocaust ke tanah para pelaku. Dan tidak ada cara mudah untuk mengatakannya. Yad Vashem adalah lembaga Holocaust yang mewakili para korban. Dan Jerman adalah tanah para pelaku. Tapi kau tahu, kau tadi bicara tentang kakek buyut atau nenek buyut. Penting bagi saya untuk mengatakan, dan saya selalu menekankan hal itu juga kepada otoritas Jerman, bahwa saat ini Jerman adalah masyarakat multi etnis dan multikultural. Tapi dengan kewarganegaraan Jerman harus disertai seperangkat nilai, komitmen, kewajiban, dan pengetahuan. Itu terlepas dari pertanyaan, di mana kakekmu berada selama Perang Dunia Kedua, selama Shoah. Dan pusat Yitzhak Rabin di Munich, serta cabangnya di Leipzig, akan melayani seluruh Republik Federal Jerman dan mungkin juga negara-negara tetangga. Pusat ini akan dirancang khusus untuk para pelajar, siswa sekolah menengah, mahasiswa universitas, tetapi juga untuk masyarakat umum di Jerman. Sekarang juga, seperti yang kita tahu, jumlah penyintas yang masih hidup semakin berkurang. Apakah itu juga menjadi salah satu pertimbangannya? Bahwa akan ada penyintas Holocaust yang tersisa, yang juga akan berpartisipasi atau datang untuk berbicara dalam berbagai acara. Apakah itu salah satu tujuan dari pusat pendidikan tersebut? Tidak harus begitu, Anda tahu. Sayangnya, tapi memang pada akhirnya dalam beberapa tahun ke depan, saya tidak tahu persis berapa banyak, tapi kita sedang berada di persimpangan generasi. Anak-anak yang lahir hari ini mungkin tidak akan pernah memiliki hak istimewa seperti yang kita miliki untuk mendengarkan para penyintas. Jadi saya akan mengatakan sebaliknya. Ini adalah persiapan untuk era setelah tak ada lagi saksi hidup yang kini sudah di depan mata kita. Jadi ini akan menjadi salah satu cara kami untuk menciptakan keterlibatan dengan generasi muda yang tidak akan memiliki hak istimewa untuk mendengarkan seorang penyintas. Mendengarkan seorang penyintas adalah pengalaman yang sangat membentuk, yang kami semua alami dalam literasi Holocaust. Rasanya seperti berdiri di atas sebuah jembatan
yang salah satu ujungnya ada di depan kita dan ujung lainnya ada di Auschwitz. Tidak ada yang bisa benar-benar menggantikan keterlibatan itu. Namun di pusat pendidikan baru seperti yang kami lakukan di sini, juga di Yad Vashem di Yerusalem, kami sedang mencari cara untuk mengimbangi kurangnya kesempatan bertemu dengan para penyintas. Dan kamu tahu, satu hal terakhir yang ingin saya bahas. Maksud saya, ini tidak lepas dari reaksi balik. Ada beberapa orang yang mengkritiknya. Mereka mengatakan bahwa kamu tidak bisa memisahkan inisiatif ini dari pemerintah. Kamu tahu, itu yang disampaikan ke media. Bagaimana menurutmu? Apa tanggapanmu terhadap hal itu? Ya, itu menunjukkan tingkat ketidaktahuan tertentu. Yad Vashem bukanlah lembaga pemerintah negara Israel. Itu adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintahnya. Bahkan bisa saya katakan demikian. Itu adalah lembaga milik bangsa Yahudi, bukan hanya milik negara Israel. Kami adalah institusi yang sepenuhnya independen. Kami tidak menerima arahan, perintah, atau pengarahan kebijakan dari pemerintah. Kami 100% berdedikasi pada akurasi sejarah, pada peringatan Holocaust yang akurat secara historis. Dan telah ada banyak sekali, tak terhitung jumlahnya, kasus di mana terdapat perbedaan kebijakan antara Yad Vashem dan pemerintah Israel. Ketika ada perbedaan antara kebutuhan atau kebijakan negara Israel dan akurasi sejarah, kami selalu berada dan akan tetap berada di pihak akurasi sejarah. Baiklah, terima kasih banyak Bani Dayan, Ketua Yad Vashem. Terima kasih. Jika Anda menggunakan media sosial yaitu X, Instagram, dan TikTok, Anda mungkin telah melihat peningkatan penggunaan kata goy di lini masa Anda. Ini adalah kata yang sudah lama digunakan oleh orang Yahudi untuk menyebut non-Yahudi, tetapi sekarang telah dibajak oleh komunitas daring sayap kanan ekstrim sebagai frasa untuk melanggengkan stereotip antisemitisme yang sudah berusia ribuan tahun. Joe Brown akan menjelaskan lebih lanjut. Saya perlu memberitahu Anda sesuatu sebelum Goyim tahu, dan kita harus menghentikannya. Dan kenyataannya adalah, kelompok sayap kanan ekstrim sangat terobsesi dengan istilah Goyim, dan entah bagaimana mereka menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk bersikap antisemit. Jika Anda pernah online dalam setahun terakhir, Anda mungkin telah memperhatikan peningkatan penggunaan istilah Goy, sebuah kata dalam bahasa Yiddish yang berarti seseorang yang bukan Yahudi. Anda mungkin juga pernah melihat variasi dari istilah ini, seperti Goy Katzel dan Goy Slop. Liga Anti-Pencemaran Nama Baik mengkritik New York Times minggu ini atas sebuah artikel tentang istilah Goy Slop dengan mengatakan bahwa mereka memperbesar sebuah frasa daring antisemit yang hanya beredar di ceruk tertentu menjadi arus utama. Tapi bagaimana mungkin sebuah istilah yang digunakan oleh orang Yahudi untuk membicarakan non-Yahudi bisa dianggap antisemit? Satu kata, konteks. Pertama-tama, untuk semua goyim yang mendengarkan, saya bisa meyakinkan kalian bahwa ini bukan kata yang umum di kalangan Yahudi. Jika kami menggunakannya, itu pun dengan nada bercanda. Salah satu alasan kata ini menjadi populer dalam beberapa bulan terakhir adalah karena disebutkan oleh Jeffrey Epstein, yang sayangnya adalah seorang Yahudi, dalam dokumen yang menggunakan namanya. Sekarang, saya tidak ingin menjadi orang yang membela Jeffrey Epstein. Namun, dia jelas-jelas sedang bercanda. Namun, fakta bahwa dia mengatakan hal ini telah memperbesar penggunaan istilah ini sebagai kode terselubung antisemit yang menggambarkan orang Yahudi sebagai superior, menguasai dunia, dan menggunakan non-Yahudi sebagai pion. Ini bukanlah fenomena baru sama sekali. Meme seperti Goyim tahu, matikan saja, telah menjadi andalan di forum-forum sayap kanan selama bertahun-tahun. Namun dalam versi barunya, muncul istilah sapi goy yang digiring oleh orang Yahudi dan diberi makan goy slop, istilah yang berarti makanan atau konten yang diproduksi secara murahan. Masing-masing dari istilah ini membajak istilah dari bahasa Yiddish untuk mempromosikan stereotip antisemitisme lama tentang bagaimana orang Yahudi menguasai dunia. Ras apa yang memiliki 85% perusahaan media? Saya akan bilang kulit putih. Bukan, orang Yahudi. Ras apa yang merupakan 80% dari para CEO perusahaan besar? Dan disinilah kelompok sayap kanan menjadi cerdik dengan antisemitisme mereka. Mereka menyamarkannya dalam lapisan ironi, meme, dan lelucon internal. Pengaburan batas yang disengaja ini membuatnya sulit dikenali dan menanamkan istilah-istilah ini ke dalam leksikon Gen Z dan orang-orang yang selalu online. Dalam artikel New York Times yang saya sebutkan, di mana ADL sangat terobsesi dengan hal ini,
Mereka mengutip seorang siswa SMA berusia 15 tahun yang mengatakan bahawa sekitar 70% teman seangkatannya di sekolah mengenal frasa tersebut. Meskipun hanya memiliki pemahaman samar bahawa itu mungkin ada hubungannya dengan orang Yahudi. Tapi mereka tetap akan mengatakannya karena itu adalah meme. Ini telah menjadi taktik kelompok kanan jauh selama lebih dari 1 dekade. Bersikap sangat antisemit tapi menyembunyikannya di dalam sebuah lelucon. Jadi jika seseorang menegurmu tentang hal itu, kamu bisa bilang, santai saja. Jelas ini hanya lelucon. Lalu itu berubah menjadi lelucon internal. Dan itulah yang membawa kita ke situasi saat ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? Sejujurnya, tidak ada. Jika kita menyuruh mereka berhenti dan menunjukkan bahwa itu menyakiti kita, hal itu justru akan mendorong mereka untuk melakukannya lebih jauh lagi. Jika kita mengabaikannya, maka hal itu akan berkembang dan memungkinkan antisemitisme semakin meresap ke dalam masyarakat kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal yang paling kita kuasai. Terus mengendalikan orang non-Yahudi. Baiklah, kita ganti topik. Salah satu komunitas agama terkecil di dunia, yaitu orang Samaria, baru saja merayakan Hari Raya Shavuot mereka. Sebuah ritual kuno dengan doa malam dan perjalanan menakjubkan ke puncak Gunung Suci Gerizim saat matahari terbit. Lihatlah gambar-gambar menakjubkan dari perayaan mereka ini. Ini adalah waktu fajar di Gunung Gerizim. Angin membawa debu dalam cahaya pagi yang pucat, diiringi suara doa. Para jemaah Samaria menyanyikan lagu laut di puncak gunung, merayakan Shavuot mereka dengan bernyanyi dan mempelajari Taurat sepanjang malam. Doa dimulai tengah malam di sinagoga desa di Kiryat Luza, tepi barat, sebelum para penyembah memulai pendakian mereka ke puncak gunung, berhenti hanya untuk berdoa. Dan berakhir di tempat suci, di mana orang Samaria percaya Abraham diuji, dan di mana Yosua mendirikan mezbah batu. Dalam versi Taurat orang Samaria, inilah yang dilakukan Yosua bin Nun ketika ia menyeberangi sungai Yordan. Dia segera membangun sebuah mezbah di Gunung Gerizim dan menempatkan 12 batu di tempat yang telah ditentukan. Ini adalah ritual kuno. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa orang Samaria telah berpartisipasi dalam ziarah Shavuot di Gunung Gerizim selama setidaknya 2.500 tahun. Berbeda dengan tradisi Yahudi pada umumnya, orang Samaria menafsirkan perintah Alkitab untuk menghitung 50 hari sejak hari setelah Sabat secara harfiah sebagai hari Minggu. Festival mereka berlangsung selama 7 hari dengan doa dan ritual sepanjang malam. Komunitas Samaria sebenarnya adalah keturunan dari sebuah bangsa utuh yang pernah ada, dengan bahasa, bendera, dan sejarahnya sendiri, sebagaimana layaknya sebuah bangsa. Dan perintah kami adalah untuk memegang bara dan meneruskan obor dari generasi ke generasi, seperti yang saya pastikan lakukan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Saya adalah generasi ke-126 dan anak-anak saya adalah generasi ke-127. Dan cucu-cucu saya adalah generasi ke-128 di negara ini. Menashe Tzadka berasal dari salah satu dari 4 keluarga yang membentuk komunitas Samaria di Israel. Kami sebenarnya adalah komunitas terkecil di dunia. Meskipun dulu jumlah kami pernah mencapai 2 juta orang. Namun, semua kekaisaran yang pernah berkuasa di sini dan semua perang yang menimpa bangsa Israel di tanah Israel juga telah merusak komunitas Samaria. Kami pernah mencapai titik terendah dengan jumlah sedikit lebih dari 100 orang. Dan syukur kepada Tuhan, hari ini di awal abad ke-21, kami adalah komunitas yang berjumlah 905 orang. Shavuot. Kaum Samaria adalah salah satu dari 3 festival ziarah tahunan yang mewajibkan seluruh komunitas untuk naik ke gunung dan berdoa. Baiklah, ini adalah minggu perayaan 4 Juli dan liburan tahun ini memiliki makna yang lebih besar karena Amerika Serikat merayakan ulang tahunnya yang ke-250. Dan meskipun ada cukup banyak polarisasi politik di Amerika Serikat tahun ini, 4 Juli tetap menjadi hari libur yang dimaksudkan untuk dinikmati bersama keluarga dan teman-teman dengan kembang api seperti biasa dan hidangan soul food Amerika klasik. Dan bagi kami, para ekspatriat di sini, di Israel, ini benar-benar menggoda selera kami. Jadi, kami sangat ingin menikmati makanan favorit kami. Bergabung bersama kami sekarang di studio adalah 2 saudara laki-laki yang merupakan bagian dari keluarga besar. Kami bersama Feivel dan Mendel Oppenheim, pemilik sekaligus pendiri Bodega Burger Tel Aviv.
Halo. Hello Emily. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pertama-tama, lihat betapa banyak kasih sayang yang ada di antara dua saudara laki-laki. Mengingat kalian bekerja bersama. Dan aku tahu kalian punya saudara lain juga. Bagaimana kalian bisa melakukan semua ini? Kau tahu, lucu sekali kau bilang begitu. Semua kembali ke orang tua. Oke, jadi kalian punya orang tua yang baik. Tentu saja. Sekarang, mereka selalu bertanya pada kami, bagaimana caranya bekerja dengan saudara kandungmu? Saya selalu bertanya pada mereka, bagaimana caranya kalian tidak bekerja dengan saudara kandung kalian? Kepercayaan. Kami bekerja bersama. Kami saling mendukung, dan kami saling menyayangi. Begitu kan? Jadi kalian tumbuh besar di Israel, tapi orang tua kalian orang Amerika. Seberapa penting bagi mereka saat kalian tumbuh besar untuk memastikan kalian ingat bahwa kalian orang Amerika dan memanfaatkan beberapa hari libur itu? Ya, benar. Ya. Waktu kecil kami selalu pulang dan maksudku ke rumah kakek nenek kami dan bisa berkunjung ke sana. Dan itu penting bagi orang tuaku agar kami punya hubungan dengan orang tua mereka. Jadi setiap musim panas kami akan pergi dan menikmati semuanya. Entah itu burger dan kentang goreng, pizza, atau semua tempat makan klasik Amerika. Iya. Dan setiap kali kami bolak-balik bepergian, kami selalu ingin banget merasakan kembali cita rasa nostalgia itu di rumah di Israel. Tapi kami nggak bisa menemukannya. Jadi kami pikir kami harus membawanya ke sini. Aku tahu, ini memang satu hal yang nggak pernah mereka bikin dengan benar di sini. Maksudku nggak bermaksud menyinggung negara ini. Tapi sebagai orang Amerika, ini salah satu hal yang paling bikin aku frustrasi. Nggak bisa. Mereka nggak bisa bikin rotinya dengan benar. Donatnya juga nggak pernah pas. Kamu tahu, hotdognya jelas. Kamu gak akan dapat frankfurter daging sapi yang gampang didapat di sana. Jadi makanya, jelaskan apa yang kamu bawa ke sini. Iya. Gue harus bilang, gue seneng banget lo barusan bilang lo nggak bisa. Karena sekarang lo bisa. Sekarang kita bisa, sayang. Lo bisa dapetin roti yang benar, hotdog daging sapi 100% yang benar, kita lakuin dengan benar. Ini bukan acar biasa, ini acar deal. Dari kita nggak main-main, dan kita lakuin apa yang kita yakini. Dan itu adalah untuk punya makanan Amerika yang beneran. Dan apa kuncinya? Ya, itu juga sangat penting bagi kami, agar semua orang bisa datang dan menikmati. Itulah kenapa kami tidak asal-asalan, dan kami tetap membuatnya kosher. Jadi kami menggunakan keju vegan, dan kami mengasapi bacon sapi kami sendiri di tempat. Jadi benar-benar kosher, dan ini kosher. Bagaimana kamu bisa punya bacon sapi, cheeseburger sapi, dan tunjukkan itu padaku? Bagaimana? Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Ya. Ini dia. Ini indah sekali. Dia benar-benar cantik. Bacon kami terbuat dari daging sapi. Kami mengasapinya sendiri di sini. Keju kami berbahan dasar minyak kelapa. Kamu tahu, seringkali mereka pakai tahu. Rasanya jadi tidak pas. Dan lalu kamu dapatkan burger Amerika yang epic ini. Wow, dan rotinya. Bagaimana kamu bisa menguasainya? Seperti lagi-lagi mereka tidak paham. Aku sering bilang ke banyak orang. Banyak orang sangat tertarik dengan sulap di Podaga. Nah, itu dia. Ya. Dan kamu yang membuat keajaiban. Jadi, kita punya apa saja? Jelaskan makanannya dong, soalnya aku lapar dan sudah mulai makan nih. Aku sudah melakukannya sebelum wawancara. Jadi Mendel, kamu mau mulai ceritakan tentang hotdognya. Iya. Oke, jadi ini adalah hotdog kami. Ini sebenarnya hidangan andalan kami. Dan yang lucu tentang hotdog adalah orang-orang sebenarnya tidak terlalu menyadari hal ini. Komunitas Yahudi Amerika punya banyak pengaruh dalam makanan. Ya. Sekarang kalau kamu lihat ini, hotdog ini dulu disebut frankfurter karena asalnya dari Frankfurt. Lalu orang-orang Yahudi datang dan alih-alih membuatnya dari daging babi, mereka membuatnya dari daging sapi. Dan orang Yahudilah yang membawa hotdog. Semua pertandingan bisbol, kontes hotdog Nathan Classic di tanggal 4 Juli. Setiap tahun aku meliput itu saat bekerja di New York, dan itu benar-benar membuatku mual. Tapi sampai hari ini, itu masih menjadi tradisi. Hotdog Nathan jelas, dan itu salah satu makanan ala Amerika yang paling terkenal yang ada di dunia. Iya. Dan juga secara pribadi. Yang membuat kami sangat terhubung secara pribadi dengan produk ini adalah ketika kami berjalan di Coney Island. Kisah-kisah kakek kami yang bersepeda ke pantai pada tahun 30-an dan 40-an sebelum ada kemacetan. Sebelum semuanya terjadi, kau tahu. Dan inilah masa-masa indahnya dulu. Iya, tentu saja. Jadi kalau kalian lihat gambar yang sedang kalian lihat sekarang, itu adalah kakek buyut saya. Tahun 1929 di Soho,
New York. Kalau kalian lihat dengan sangat dekat, kalian akan melihat ada sosis Frankfurter di menu. Jadi dulu dia membuat sosis Frankfurter sendiri pada waktu itu. Dan sekarang kita ada di Israel, itu keren banget. Bertahun-tahun kemudian. Iya, Membuat hotdog andai saja dia mempertahankan properti itu. Tuhan, aku. Aku bahkan tidak tahu. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan Soho. Kamu tahu, 1 abad kemudian. Oke, jadi sekarang juga jelaskan tentang burger-burgernya. Dan tapi semua ini dibuat dengan cinta dan resep rahasiamu sendiri. Ini seperti Big Mac yang tidak akan kamu bagikan rahasianya. Resep saus rahasianya itu untuk kita nikmati saja tanpa tahu bagaimana cara kamu membuatnya. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Tapi hal lain yang harus kamu tahu tentang apa yang kami lakukan di Bodega adalah kami membuat smash burger. Sekarang kami hanya membuat smash burger karena itu adalah nostalgia kami. Kami terus membicarakannya. Kami dulu terbang ke Amerika. Ayah saya juga bekerja di bidang teknologi selama bertahun-tahun. Jadi, percaya atau tidak, ketika Shake Shack menjadi sangat populer, dia bahkan membawa Shake Shack dengan pesawat. Karena di Terminal 3 ada Shake Shack, jadi dia membawanya dari sana. Dari JFK. Membawa tas bertumpuk-tumpuk, dan banyak sekali roti hot dog seperti... Kita juga punya tas tambahan, jadi kamu harus mengurus itu, oke? Dan sebelum waktu kita habis, kita juga punya ayam. Kita punya Dr. Peppermint, siapa sangka, hanya untuk merayakan dokter. Ulang tahun Dr. Pepper. Sepertinya itu di bulan April. Usianya berapa? Untuk itu? 125 tahun atau semacamnya. Wow, yeah. Kami mengadakan pesta ulang tahun dan kami sangat bersenang-senang. Luar biasa. Terima kasih dan aku. Apakah kalian akan buka di tanggal 4? Ya. Sabtu malam? Tentu saja, pasti. Kami juga menyediakan paket hotdog. Jadi kamu bisa membawa pulang dan membuat hotdog sendiri di rumah dengan cara yang benar. Luar biasa, luar biasa. Sangat menyenangkan bisa bersamamu di studio. Terima kasih sudah mengundangku. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Dan pastikan untuk datang ke Bodega Burger Tel Aviv. Di mana lokasimu? Carly membeli 14. Silahkan. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Aku sudah tidak sabar untuk makan. Aku tidak makan di depan kamera. Aku sudah belajar untuk tidak makan di depan kamera karena biasanya pakaianku kena sesuatu. Terima kasih semuanya sudah menonton Jewish World Weekly. Aku Emily Francis dan selamat Hari Kemerdekaan Amerika. Selamat ulang tahun Amerika. 250 tahun. Keren.